Menunggu diberi sedekah. Lelaki kepala keluarga itu sedang berpergian dan istrinya sedang sibuk membersihkan perabot, alat-alat dapur. Ia meminta sang Brahmana menunggu sebentar. Ketika itu tahu-tahu suaminya datang karena lelah dan lapar. Ia langsung meminta makan kepada istrinya. Sudah sewajarnya perempuan itu melayani suaminya yang baru pulang. Karena kesibukannya, ia seperti lupa pada sang Brahmana, tetapi rupanya tidak demikian. Setelah suaminya selesai makan, ia menemui Kausika yang sudah lama menunggu. Ia meminta maaf karena kesibukannya tadi dan kini siap melayani Brahmana itu. Kausika marah karena dibiarkan menunggu lama. Ia berkata, "Ibu, engkau telah membiarkan aku menunggu terlalu lama. Sikapmu itu tidak adil." Sekali lagi perempuan itu minta maaf, tetapi rupanya Kausika belum puas marah-marah. Katanya menyindir, benar, tugas seorang istri adalah melayani suaminya, tetapi tidak berarti ia boleh menyia-nyiakan seorang Brahmana. Dasar perempuan sombong. Jangan marah-marah, wahai Bapak Brahmana. Aku sudah meminta Bapak menunggu karena aku sedang menyelesaikan tugas utamaku, yaitu mengurus rumahku dan melayani suamiku. Aku bukan burung yang dapat dibunuh dengan sorot mata penuh amarah. Kemarahan seorang Brahmana tidak akan mengakibatkan apa-apa bagi perempuan yang mengabdi dan melayani suaminya dengan baik, kata perempuan itu. Kausika terdiam. Ia berkata dalam hati, bagaimana mungkin perempuan ini bisa tahu tentang burung yang tak sengaja kubunuh itu. Perempuan itu meneruskan kata-katanya, wahai Brahmana terhormat, engkau tidak memahami rahasia kewajiban. Engkau juga tidak sadar bahwa amarah adalah musuh terbesar yang bersarang di dalam diri manusia. Maafkan keterlambatanku dalam memberimu sedekah. Sekarang pergilah ke Mintila untuk mendapatkan petunjuk tentang hidup baik dari Dharma Widya yang tinggal di sana. Kausika pergi ke Mintila dan berusaha mencari orang yang bernama Dharma Widya. Ia mengira orang yang dicari itu tinggal di pondok yang sunyi, bebas dari kesibukan dan hiruk-pikuk kehidupan kota besar. Ia berjalan menyusuri jalanan yang ramai sambil bertanya kepada orang-orang apakah mereka tahu tempat tinggal orang yang sedang dicarinya. Atas petunjuk orang-orang itu, akhirnya Kausika sampai ke sebuah kedai yang menjual daging. Ia melihat penjual daging itu sibuk melayani pelanggannya. Setelah pertanyaan dijawab, Kausika kaget sekali. Ia tidak mengira bahwa orang yang sedang dicarinya ternyata seorang jagal dan penjual daging. Ia marah dan muak melihat keadaan di warung itu. Melihat Kausika datang, penjual daging itu berdiri dan memberi hormat sambil berkata, wahai Brahmana yang kuhormati, bagaimana kabarmu, sehat-sehat sajakah? Apakah engkau disuruh istri yang bijak itu datang ke tempatku? Kausika terdiam karena heran. Dharma Widya melanjutkan, aku tahu seorang Brahmana yang akan datang menemuiku. Datanglah ke rumahku untuk beristirahat sebab perjalanan masih jauh. Kausika sadar setelah melihat ketekunan Dharma Widya mengerjakan tugas-tugas sehari-hari, dari melayani para pembeli daging dan di kedai hingga melayani orang tua dan anggota keluarganya di rumah. Semua itu ia lakukan dengan baik hingga ia merasakan hidup
tenang dan bahagia di tengah keluarganya dan lingkungannya. Setelah mengakhiri ceritanya, Resi Markadya berkata, inti kisah ini adalah bahwa manusia dapat mencapai kesempurnaan. Ia selalu tekun dan ikhlas mengerjakan setiap tugas yang dipikulnya kepadanya. Itulah inti sujud kita kepada Yang Maha Kuasa. Pekerjaan seorang mungkin telah digariskan sejak ia dilahirkan, atau mungkin pengaruh oleh lingkungannya, atau mungkin karena pilihannya sendiri. Apapun pekerjaan seseorang, yang penting ia menjalankan dengan semangat, ketaatan, dan kejujuran. Inilah yang sesungguhnya tanpa disadarinya Kaushika telah belajar tentang hidup sederhana, jujur, setiap tekun, taat pada pengabdian dari Dharma Widya, si penjual daging.